Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi Qala al-faqih radhiyallahu anhu, berkata al-faqih semoga Allah ridha untuk beliau, haddatsana Muhammad bin Fadl, menceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Fadl, isnadihi dengan isnadnya an ibni Abi Ruwat, daripada ibni Abi Ruwat, an abihi, daripada ayahnya. Qal, beliau berkata, Auhallahu ta'ala ila Daud dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah pernah menurunkan wahyu kepada Nabi Daud sallallahu alaihi wasallam. Ayya Daudah, wahai Daud, basyiril mudhnibin wa anziris siddiqin. Sampaikan kabar gembira kepada para pelaku dosa dan berikan peringatan kepada orang-orang yang siddiq, orang-orang terbaik. Faqal, maka Nabi Daud berkata, kaifa ubasyirul mudhnibin wa unzirus siddiqin. Bagaimana aku bisa memberi kabar gembira kepada para pelaku dosa dan memberikan peringatan kepada orang siddiq, orang-orang yang beriman. Qal, Allah berfirman, basyiril mudhnibin bi anni la yata'adamuni dambun an aghfirahu. Berikan kabar gembira kepada para pelaku dosa bahwa sesungguhnya aku tidak merasa besar atau tidak menjadi besar terhadapku oleh suatu dosa sehingga aku ampuni akan dosa tersebut. Wa anziris siddiqin, dan berikan peringatan kepada orang-orang siddiq, alla ya'jibu bi a'malihim, bahwa jangan merasa ujub mereka itu dengan amal-amal mereka. Fa inni, sesungguhnya aku, la udhi'u adli wa hisabi ala ahadin, tidak aku tegakkan keadilanku dan hisabku terhadap seseorang, illa halakahu, kecuali dapat menghancurkan, membinasakan orang tersebut. Para jemaah murid yang dirahmati oleh Allah, di dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abi Ruwat dari ayahnya ini, yaitu tentang sebuah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Daud, dapat kita ambil pelajaran bahwa orang-orang yang penuh dengan dosa jangan berputus asa dari rahmat Allah. Maka Allah menyampaikan kepada Nabi Daud untuk memberikan kabar gembira kepada para pelaku dosa. Artinya para pelaku dosa jangan berputus asa. Sebesar apapun dosa yang telah dilakukan, tetap pintu taubat terbuka pada Allah Ta'ala. Karena Allah mengatakan bahwa Allah tidak merasakan satu dosa yang dilakukan oleh makhluk itu terlalu besar untuk diampuni.
Jadi tidak ada dosa kita yang terlalu besar untuk diampuni. Mana terlalu besar dosa sehingga Allah tidak bisa mengampuni. Tidak ada. Itulah berita gembira yang Allah pesan kepada Nabi Daud untuk disampaikan kepada pelaku dosa. Apapun dosa Anda bisa Allah ampuni dengan ketentuan Allah. Kita bertaubat. Sehingga kalau apapun dosa bisa diampuni, artinya celah pengampunan tetap terbuka. Tinggal kita saja yang penuh dengan dosa ini berusaha untuk masuk ke dalam celah itu sehingga kita terampuni. Masuk ke celah itu disebut dengan taubat. Jadi tidak boleh kalau sudah berdosa merasa seolah-olah dosa itu tidak bisa diampuni lagi. Itu yang sangat tidak boleh. Itu yang disebut dengan taqnatu mir rahmatillah. Padahal Allah mengatakan wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Pesan Allah kepada Nabi Daud untuk disampaikan kepada para pelaku dosa. Pesan Allah kepada Nabi Daud untuk disampaikan kepada orang beriman yang siddiqin, orang-orang yang taat, ikhlas beribadah kepada Allah. Sebaliknya, jangan menganggap diri hebat dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Baik baru BO ibadah sang hanali yunggo atau baru BO ilmu itu sang hanali malim go yang paling malim nyan hanyil, karena itu disebut dengan ujub. Ujub itu dapat menghancurkan pahala kita. Karena Allah mengatakan seandainya Allah ingin tegakkan keadilan dan hisab, artinya ingin dihisab dengan benar-benar kita oleh Allah, sungguh amalan kita tidak ada artinya. Karena arti amal katanya menyebut betul-betul kena hisab di Allah. Karena arti amal katanya di malamnya kita pegang amal katanya mungkin biraya amal lagi urung beramal malamnya hanya ibadah sabok agak nikmat, itu nikmat. Jadi arti amal katanya karena arti, maka jangan bangga dengan amalan yang kita lakukan. Artinya bermakna berputus asa bagi orang yang berdosa itu adalah satu keburukan, dan berbangga diri bagi orang yang taat itu juga satu keburukan. Orang yang melakukan dosa hilangkan sifat putus asa, ada harapan untuk diampuni. Orang yang taat, yang rajin beribadah kepada Allah, hilangkan sifat ujub. Karena tidak ada arti apa-apa taat yang kita lakukan dibanding dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Karena sebenarnya taat itu pun nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian warawa Ibnu Abi Ruwah an Abihi, riwayat yang sama juga dari Abi Ruwah, meriwayatkan oleh Ibnu Abi Ruwah dari ayahnya, an ba'di ahlil kitab, sumbernya daripada sebahagian ahlul kitab, berarti dari ulama-ulama orang Yahudi, berarti isi kitab orang tersebut, tetapi kita tidak tahu pasti apakah isi Taurat, isi Zabur atau isi Injil. Pokoknya isi orang tersebut, isi kitab orang tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Inni anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, Malikul Mulk, raja dari seluruh kerajaan. Allah Tuhan yang merajai seluruh kerajaan. Tadi kok kerajaan di permukaan bumi banyak ya kan? Kerajaan punya Cina negara, tadi kok negara 200 lebih negara ya, hampir 300 negara di bumi. Allah semua menguasai negara-negara tersebut. Qulubul muluki biyadi, kata Allah.
hati para pemimpin kerajaan tersebut ada dalam genggamanku, ada dalam kekuasaan. Hati raja-raja dalam kekuasaan Allah. Itu contoh di kampung. Raja paksi, hati paksi dalam kekuasaan. Ya, kalau Allah. Punya rumah, tahu raja ini. Kanyo ya kan? Bapak rumah raja, suami. Berarti hati suami dalam genggaman Allah. Menurut tingkah kerajaan, tingkah kota Pak Waidi dan nyonya raja, ke hati kaunya dalam genggaman Allah. Tingkat provinsi ke Nova dino, hati Nova ada dalam genggaman Allah. Fa ayyuma qaumin, maka serimana kaum radiyat anhum, yang ridha ianya kaum terhadap para rajanya, para pemimpinnya, ja'altu qulubal mulk alaihim rahmah, aku jadikan hati para pemimpin terhadap mereka itu rahmat, penuh kasih sayang. Kata Allah dalam firman ini, kaum mana saja, mana kelompok masyarakat mana saja yang ridha terhadap pemimpinnya, urut tanya pilih rojih kuhana. Nah, pokoknya ridha tanya, oh yang kaji pemimpin yang menerima, ridha tu yang sebagai pemimpin sudah tanya, anak bungeh tu, ya, karena kon pilihan tanya anak bungeh tu, anak ada caci, anak termaki, ridha tu. Maka Allah akan menjadikan hati pemimpin itu, hati raja kita nyonya, ridha terhadap kita, kasih sayang terhadap kita berkasih sayang. Maka pemimpin itu akan menjadi pemimpin yang penuh belas kasih terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Artinya dimulai dari masyarakat ini. Masyarakat yang memilih atau yang tidak memilih dalam satu komunitas yang punya satu pemimpin, maka masyarakat itu harus berlaku ridha terhadap pemimpin. Jangan penuh kecurigaan, jangan penuh dengan sakwa sangka, macam-macam katanya. Jangan penuh dengan upat dan fitnah terhadap pemimpin. Berlaku ridhalah kepada pemimpin, maka Allah mudah untuk menjadikan pemimpin menjadi berkasih sayang. Sebaliknya, wa ayyuma qaumin saqitat anhum, serimana saja kelompok masyarakat kaum yang sakhitat, yang marah benci alaihim terhadap mereka itu para raja, ja'altu, kata Allah, aku jadikan qulubal muluk, hati para raja tersebut, alaihim, di atas mereka itu masyarakat, neqomah, penuh kebencian, dendam. Sebaliknya maknanya, kalau masyarakat tidak ridha terhadap pemimpin tersebut dicaci, dimaki, tidak senang masyarakat terhadap pemimpin tersebut, difitnah dan sebagainya, maka Allah jadikan hati pemimpin itu juga penuh kebencian terhadap masyarakat. Ini kembali kepada kita masyarakat. Maka adanya harus merubah akhlak. Bukan berarti kita kalau pemimpin salah kita diam saja, benar. Tahapan-tahapan dan tugas-tugas amar ma'ruf nahi munkar ada. Lakukan sesuai dengan tahapan metode amar ma'ruf nahi munkar, bukan dengan menyebar kebencian yang salah. Apabila menyebar kebencian yang dilabelkan dengan amar ma'ruf nahi munkar, ini salah. Sehingga Allah jadikan pemimpin kita bukan bertambah belas kasih terhadap kita, tapi bertambah benci. Tapi apabila kita menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar dengan baik-baik, maka Allah akan jadikan pemimpin kita menjadi berbelas kasih terhadap kita, sayang ke rakyat. Didna bro pemimpin katanya mungkin hanalom seburuknya Fir'aun alaihi la'natullah.
Hana bro dalam pemimpin di bro Fir'aun. Yo, ada pemimpin banyak bayang Firaun Bandung ramai soal pemimpin. Tanya masing-masing rumah pemimpin. Yang kampung kecil, punya kecamatan, camat. Pokoknya lagi nyanyi sampai waduk, sampai negara presiden. Hanalam pemimpin katanya yang bro lebih daripada Fir'aun. Hanalam kan? Sedangkan ke Fir'aun mantang Allah nekun faqula lahu qawlan layyina. Gekun oleh Allah Pak Nabi Musa dan Nabi Harun, maka katakanlah hai Musa dan Harun bagi Fir'aun qawlan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut. Berat bro Fir'aun kan? Tapi hana gi pegah apa kasar ya Allah, hana gi ujak kena dia jarut Fir'aun hana gi ya fitnah Fir'aun, hana gi ya caci dia maki Fir'aun ya Allah. Tapi gi ujak gi pegah dengan qaulan layyina, apa yang lemah lembut. Ya. Maka pemimpin katanya pun harus belagainya sikap katanya orang pemimpin. Salah tak pegah betul. Tak pegah dengan cara lemah lembut. Dengan Fir'aun yang tapi salah. Dia pegah dengan salah tapi dengan cara lemah lembutnya lagi nanti dengan cara yang lemah lembut, tidak mencaci, tidak memaki, tidak menjatuhkan martabat, tidak memfitnah. Maka katanya masyarakat berlaku sepertinya pemimpin itu dibalik hati oleh Allah. Mungkin berusaha pemimpinnya dibalik uang diusahakan Allah. Kan atas Allahnya nubuwa alaiya hayyinun, mudah di hati Allahnya karena langgung aman Allah, langgung kuasaan Allah. Hana susah dengan Allah. Bro je balik dalam konsep je ke God ya Allah. Hana percaya dengan Allah. Munya tak percaya ke Allah, lakukan sikap demikian terhadap pemimpin, dibalik hati pemimpinnya oleh Allah, je turun yang God. Tapi munya bertanya suka memfitnah, suka mengadu domba, bungeh pemimpin macam-macam taubat dan caci maki, maka bisa pemimpin yang God pun dibalik hati oleh Allah katanya menjadi benci. Ya, sikap mungkin sikap katanya dalam bermasyarakat atau bernegara dan sebagainya. Yang penting kan. Ya, itu pemimpin itu tidak berarti dia rakyat. Itu dia tak boleh sebagainya. Kadang-kadang nasihati bro. Sebab Ya, sebab. Yang betul salah. Kita yang salah. Yang betul salah, yang salah betul. Jadi, yang ini saya sampaikan pelajaran kepada kedanya masyarakat, kurangi emosi kedanya kepada pemimpin. Yang ada kuranginya payah kedanya untuk menerima akhlak seperti itu. Saya kuranginya kebencian katanya kepada pemimpin. Terserah pemimpin yang jahat oleh bang Haji ini urusan Allah. Ibadahnya mana percaya kepada Allah. Kan mudah sangat. Kali pegang no. Qulubul muluk biadi, hati para pemimpin dalam jarolung kepada Allah. Yakin Tuhan Allah ini. Ibalik pemimpinnya Tuhan ini. Tuh banyak ibalik Allah. Urung God je God keberuk Allah. Langsung urung bro je juga ke menyayakin pada Allah patih yang Allah pegang. Cina doakan pemimpin tersebut ditanya bujuk pemimpin yang berkasih sayang kepada kita. Bujuk ke pemimpin yang ya ke Allah. Bujuk ke pemimpin yang taat kepada Allah. Bujuk ke pemimpin yang adil. Kalau banyak doa kita masyarakat, kalau kira doa kita yang diterima oleh Allah, langsung God pemimpinnya. Tapi selama ini mungkin katanya banyak doa tidak baik kepada pemimpin. Doa jahat. Maka walaupun ada pengat, itu apa? Karena kata jahati, kata doakan menjadi pemimpin yang jahat. Yang dajak ada pegah bro, diterima oleh Allah di bro, oleh Allah. Yang kan cukup bahaya. Lain lagi masalah adanya orang yang umi, bang juga yang ini. Kamu pegah dah. Itu cukup bedah tapi katanya jahat bro akai. Berpegah lewat Tuhan yang menanya. Baik kakak yang tunggu hai kakak yang mertua, hai mertua hai. Bukan kakak. Bunga tapi tak kun hai mertua. Kering dah kun mertua tapi
untuk kebili Allah je kana mudua. Padahal cukup ni. Nah, nyan yang perlu diajarkan kepada kita masyarakat. Pulang ke Allah madu. Ya. Pulang ke Allah madu. Katanya orang mukmin memang harus pulang ke Allah setelah katanya berusaha, tapi pada hakikatnya kembali kepada Allah madu. Anjur katanya Allah. Karena semuanya berlaku atas masyiatillah, kehendak. Juga ada usaha adanya Allah nak kehendak berarti Nabi Musa mesti kalau protes di Nabi Musa berakhir umum apa? Proteslah Nabi Musa ba Allah mesti. Anai bedeh yang Allah kahe kunci kana kan? Nak berusaha juga masalah kuman Allah yang kena hukum yang terserah Allah pajan yang kena hukum Allah. Menanti kita yang memimpin. Tuhan je pemimpinnya. Allah yang menghukum kan urusan katanya pajan yang kena hukum di Allah. Ya Allah. Hukum tiap-tiap dosa pasti mendapatkan hukuman. Janji Allah yang tiap dosa mendapatkan hukuman, tiap amal baik mendapatkan pahala pasti. Cuma tinggal sagai apakah hukuman itu cepat atau lambat, itulah merupakan fitnah bagi kitanya masyarakat. Menyoik tak sabar, selamat, naik tak sabar, hukuman. Ini Allah kan hukum, jangan kena hukum. Nabi Musa, berdoa ke Fir'aun, le berdoa baru hukum Fir'aun le Allah. Ikatnya yang putlo kada hukum ini. Dekat wardo aja lep buat. Ini ada Rek Nabi Musa dalam Fir'aun pun le berdoa le Musa baru hukum Fir'aun. Di nama dia orang cukup le mate anak me di poh mandu matanya kan soal lahir pun Nabi Musa mendang payah ke poh mak ke ya kan? Ulama dia itu. Anak mana yang mun bila Ulama dia Nabi Musa dia itu. Le Ibu hai le itu di poh le. Ai Nabi Musa yang Nabi le. Ulama Nabi Musa yang Nabi ile. Anak mutalaknya memang lagi nyan perjalanan hidup betul. Dosa cukup berat dosa tanya masyarakat. Berada pula tanya masyarakat bahwa setiap apa yang katanya penduduknya bertanggung jawab kira-kira. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, ya, basara wal fuada dan hati, kullu ulaika mandumnya kepada Allah. Karena anhu mas'ula, pasti dimintakan tentangnya bertanggung jawab. Yang terpegah orangnya oleh tanggung jawab ya Allah. Puhabagot, mandum yang kata sud dari abah petanggung jawab mandum. Mandum yang takalan petanggung jawab mandum. Mandum yang tak dengar petanggung jawab mandum. Mandum yang dalam hati itu petanggung jawab mandum. Maka yang tak kira-kira yang kita petanggung jawab. Karena yang nanya mandum nikmat bila Allah, mata nikmat Allah bi, hati nikmat Allah bi, punyung nikmat Allah bi, lidah abah nikmat Allah bi. Nikmat Allah menyandingkan dengan kehidupan katanya ibarat dana yang dikucurkan oleh APBN ke kampung. Maksud dana yang dikucurkan APBN kampung nanti dana desa. Nyan pu yang dapugot ngon dana desa mandum payah ku tanggung jawab. Mandum payah tanggung jawab. Hana ya hana. Ada butoy tetap tanggung jawab. Munya salah kali payah mungkar butoy payah tanggung jawab. Artinya butoy dapugot ada butoy dapugot di guna foto ya kan. Buna ku pun barang bukti. Butoy ada butoy di guna tanggung jawab. Pulang salah kalau payah berangkat tanggung jawab. Menanggung nikmat yang kagum bila Allahnya ibarat dana yang dikucurkan oleh pemerintah kepadanya payah bertanggung jawab.
Dana yang dikucurkan pemerintah di tahun 3 bulan 12 buat laporan pertanggungjawaban akhir. Dana yang ke Allah kucurkan kita bertahun-tahun dahulu. Pura ke dana Allah kena. Nah yang merupakan terlalu ribet, nah yang merupakan 50 ribet, nah yang merupakan 1 juta euro. Menurut masing-masing kena pilih Allah. Yang tanggung jawab mana pernah buat laporan pertanggungjawaban terhadap adanya? Anak dah fikir ni kan? Anak buat laporan bertanggungjawab. Kepegah dalam hadis, la tazalu qadami 'abdi yaumal qiyamah hatta tus'alu an arba'ata asya. Han tergelincir tuman, han mugesek tumit seorang hamba pada hari kiamat sehingga dia dimintakan pertanggungjawab terhadap 4 perkara. An umurihi fima afnahu. Pertama tentang umurnya, umur nih nikmat yang kau pilih Allah. Lah kata menjawab teman, ke mana umur itu kamu bertanggungjawabkan? Guna laporan, guna kuitam silik dan kan? Guna bonnya, guna nota kodra yang menurut hoda gunakan. Tanya oleh Allah Taala teman. Guna laporan. Olehnya waan syababihi terhadap masa muda katanya. Waan jasadihi terhadap jasadnya, tubuhnya nikmat. Mandung-mandung dari ujung leher sampai ujung kaki. Gedanya untuk Allah fima ablahu. Tak guna. Tak habis, tak perlu tubuhnya adanya. Gedanya oleh Allah teman. Dia menjawab susun laporan sekarang. Mula menggaduh-gaduh kat bulan 12. Karena dia mengkon baru. Gaduh-gaduh kat bulan 12 ni yang karena pemerintah. Susun je laporan. Lapor tubuhnya nak habis. Olehnya waan ilmihi mada amila bihi terhadap ilmu yang lagi dalam menuntut ilmu guna laporan kepada Allah buat yang ramai dengan ilmunya. Bertanya oleh Allah. Ilmu yang Allah beri sebab nikmat. So yang berbicara oleh Allah berarti kagak nikmat ilmu. Kan mantong memada mencaranya itu, tapi harus nepuput dari pu yang kan dipunyang gedanya oleh Allah. Kon gedanya drone cara ana gedanya nyan ilmu yang kalumbi sehingga cara buat nak kepuput dengan ilmunya gedanya oleh Allah. Ya, yang kaji dia kubut pre haid dalam pur dengan Allah haid dalam jauh. Nah, menyokana ilmu tapi hendak dem amal nyan cuma ganggap ya Allah dan nyopo nyalah gunaan wewenang penyalahguna wewenang lagi korupsi idrop ti teman idrop ti Allah teman bucok balik dabania dicumpong dalam neraka. Lenyang gedanyang tidak Allah wa an malihi terhadap harta. Lebih harta lagi menolak begah nah ngerto riba. Nah mongko riba nah sudah masing-masing lebih harta Allah dibucurkan dana oleh Allah di pura sampai melalui menteri keuangan malaikat malaikat Mikail melalui menteri keuangan dikucurkan dana tapi oleh Allah. Ya, ditanya oleh Allah dananya. Min aina tasaba wa fima anfaka. Di Banjar ada rumpok. Nampak proposal. Rumpok ni punya cimangkui, ya kan? Punya muka, punya jauh le. Ya, ditanya oleh Allah punya jauh le. Min aina tasaba. Di Banjar ada rumpok. Jalan halal, jalan haram, ya kan? Ditanya oleh Allah. Wa fima anfaka. Le rumpok hodame. Dia dah rumpok di Banjar, dengan hodame di Banjar ada babe. Budoi cara ada babe, pusalah. Bertanya oleh Allah Taala. Jadi han terlepas bertanya para hambanya daripada pertanggungjawaban seluruh apa yang telah Allah berikan kepada kita, mulai dari umur, masa, sampai tubuh, sampai harta, sampai dumpu. Tidak kedubuh nging-nging, gelunyong-gelunyong apa-apa kata kamu. Maka menyotanya pegah apa, baik pegah meranggahom, menyotanya kira-kira hal itu yang jauh, menyotanya nging, baik dangi meranggahom, menyotanya kira hal itu yang jauh, menyotanya dengar, baik dengar meranggahom, menyotanya itu tanggung jauh, menyotanya fikir, baik fikir meranggahom, menyotanya itu yang jauh. Sampai kepada Allah inna fi ba'di dhanni ismun. Sebahagian dalam dan nada, kesadan baidu lamha. Lam hati kalau itu bid dan na dosa kepada Allah Taala. Beda dan yang kau maka tetap dengan harus berprasangka baik, lebih kembali kepada menolak terhadap pemimpin. Nak buat pemimpin, tapi kau tahu nilainya masyarakat. Nak buat pemimpin, hanya buat pemimpinnya oleh Allah, dibuka teman pun 2020.
Kedudukan pemimpin lah. Yang lebih god. Mana ni? Anak mencih punya god. Kadang jawab mana ni? Kedudukan lah. Mana Allah Taala. Dah. Hah? Menurut tanya mentang dengan hak, ya pemimpin mentang dengan hak. Menurut tanya masyarakat, pemimpin masyarakat mentang lagi hak. Ya pemimpin mentang lagi hak. Tapi mungkin pemimpin lebih hak masyarakat itu. Bahwa pemimpin lahir dari masyarakat. Masyarakat itu kan doa pemimpin yang tegak. Anak diperluas sehingga anak indikasi Islamnya ini baca memadai doanya gitu ya. Anak memadai doa. Anak memadai doa mendong. Rasulullah uji doa. Nak pernah Rasulullah untuk yang perang anak doa? Anak kan? Selalu berdoa. Tapi yang perang. Nak pernah perang ni Rasulullah melanggar HAM perang Rasulullah. Nak pernah mendengar? Hah? Karena artinya dalam berperang pun Rasulullah mengedepankan akhlak adab. Yang kedua ni, baik sampai dia kata nyoba perangnya jut ke bunga, gara-gara bunga tutup akal kita mengsetan gadah akhlak, gadah adab dalam perang. Yang baik sampai, yang berlainan juga. Makna tidak ada kebencian, usaha untuk memperbaiki teruskan, tapi jangan ada kebencian. Karena kalau Anda benci, Allah akan jadikan pemimpin Anda benci terhadap Anda. Yang penting, jangan ada kebencian. Mana nak perbaiki laju. Tapi baiklah kebencian bukan artinya berdiam diri juga. Kalau kita sudah melihat kemungkaran, kita juga anggap sama mau mengungkar. Tapi bala figur oleh Allah mandung lengkap. Belagi yang hukum baik hukum terpenggal setunggal salah hukum dah. Fala tashghilu anfusakum bila'nil muluk kepada Allah. Maka jangan kamu sibukkan diri kamu kepada Allah. Tashghilu, jangan kamu sibukkan diri kamu bila'nil muluk dengan melaknat para pemimpin. Ya kan? Baik ada carut para pemimpin diurah, duk buat pendu jaga pugah dengkunya salah, ku guci salah, ku camat salah, ku bupati salah, ku presiden salah. Yang mana salah draw kalau mendung salah. Baik sibuk menyal kepada Allah. Baik sibuk mempegah pemimpin salah. Fatubu watubu ila arfaqihim alaikum. Bertaubatlah kalian kepada Allah sehingga menjadikan mereka itu berarfak, berbelas kasih di atas kalian. Itu taubat dengan masyarakat. Taubatlah para masyarakat daripada mencaci maki pemimpin sehingga pemimpin akan berbelas kasih kepada kita masyarakatnya. Ayat aja katanya untuk bertobat. Ya. Olehnya qala Abu Ya'la Husain bin Muhammad An-Naisaburi, berkata Abu Ya'la Husain bin Ahmad An-Naisaburi, haddatsana Badil bin Muhammad Al-Isfaraini, haddatsana Husain bin Umar Al-Kufi, haddatsana Harun bin Muhammad an Ahmad bin Sahal. Ahmad bin Sahal berkata, ra'aitu Yahya bin Aksam fil manam. Aku melihat di dalam tidur Yahya bin Aksam. Tidur ya, gekalon dalam lumpo Ahmad bin Sahal. Tudungnya nan Yahya bin Aksam. Fakultu lahu, maka aku kata bagi orang tersebut, bagi Yahya bin Aksam, ya Yahya, ma fa'ala bika rabbuk. Wahai Yahya, apa yang Tuhanmu lakukan terhadap? Artinya bagaimana Tuhanmu menerima kamu? Apa Yahya ini kemati? Lalu lempol yang kiban drone diterima oleh Allah. Qal Yahya itu berkata, da'ani, Allah memanggil aku. Fakal, maka dia berkata, ya Syekh Yusuf, hai orang tua yang buruk, hai orang tua yang jahat, fa'anta ma fa'alta, engkau telah melakukan apa yang telah engkau lakukan. Jadi panggilan Allah kepada Yahya bin Aksam tidak baik. Gehoi oleh Allah, diterima oleh Allah dengan panggilan Syekh Yusuf, orang tua yang jahat. Tua keladi, sebenarnya makin tua makin menjadi. Belum tua bro, katuha anak itu Allah, sebenarnya perhatikan. Nah, dikun oleh Allah. Laginya diterima oleh Allah.
Tapi Syekh Yahya setelah Allah memanggil beliau, fakultu katanya, maka aku kata, ya Rabbi, ma bihadha huddistu anka. Bukan seperti ini aku diceritakan tentangmu. Jadi aku protes lekonya Allah. Ya Allah, ilong kon lagi nyolong dengar tentang drone urung tugas. Nah, qal wa bima huddista. Allah berfirman, bagaimana engkau diceritakan tentang aku? Nah, qal Syekh Yahya berkata, qultu haddatsani Abdul Razzaq bin Muammar an-Azhari an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jibril alaihi salam innaka qulta, wa sungguh engkau berkata, ma min muslimin yashibu fil Islam. Tidak ada seorang muslim pun yang beruban dalam Islam. Nah, kafir yang kafir dalam Islam. Hana mufidra urung pun yang putih dalam Islam dukun li Allah. Wa ana uridu an u'adzibahu. Sedangkan aku ingin mengadabnya, illa wa ana astahi an u'adzibahu. Kecuali aku merasa malu untuk mengadabnya. Nyoba tandanya ukun Allah. Ate unu ada burungnya male. Hat. Ni khi có đặt ra khô hành pháp lý đã muốn năng vì kun belu muốn năng ngau lu ha muốn năng tayo na tu ba ta nyo ya anak ahli delawan tu ha nyo na yang muda nyo delawan nyo yang tuha. Jadi Allah merasa malu untuk mengadab orang tua. Nyan dukun li Syekh Yahya riwayat hadis likonya. Wa ana syekhun kabir, sedangkan aku syekhun kabir, orang yang sudah sangat tua. Jadi kenapa kali kau nyembah Allah, ya Allah, baiknya dia belum berada di belakang. Sampai belum dengar drone pegah melalui riwayat hadis mana? Irana malah ni nanti belum doa, belum kau berada doa, baiknya dia. Nah, bukan Allah. Kalau Allah berfirman, sadaqah Abdul Razzaq, telah benar Abdul Razzaq. Kabarnya dengar hadis Abdul Razzaq. Wa sadaqah Muammar, dan telah benar Muammar, kata Allah. Yang diletakkan dengan Muammar. Wasadaka Azhari, dan telah benar Azhari. Wasadaka Urwah, dan telah benar Urwah. Wasadaka Aisyah, dan telah benar Aisyah. Karena hadisnya riwayat Nabi Aisyah. Wasadaka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah benar Nabi kepada Allah sallallahu alaihi wasallam. Wasadaka Jibril alaihi salam, dan telah benar Jibril alaihi salam. Wasadaqtu ana, dan benar pula aku. Berarti Allah kena pegang Mbak Yahya bin Maksam, hai Yahya, hadis yang kah dengar ipegah bahawa long menyokong arti kurung Tuhan malaikat betul hadisnya. Awak pegahnya mandum betul sampai long betul kepada Allah. Ya Yahya, hai Yahya, inni la mu'adzibu man syaba fil Islam. Sesungguhnya aku tidak akan mengadab orang yang sudah beruban di dalam Islam. Umma bukan Yahya. Kemudian umirtu bidzatil yamin ilal jannah. Kemudian aku diperintahkan untuk masuk ke dalam kelompok orang-orang yang baik menuju ke dalam surga. Nah, beruntunglah orang-orang yang kuat yang kau DO yang ulun alhamdulillah. Oh yang malam DO nya Imam Pong yang kali bukannya. Pokoknya burung kau DO dalam Islam hangga ada dia. Li Allah. Beruntung yang kau teh opennya CD yang kau teh. Bapak teh gede. Kamu teh udah pokoknya kamu teh kasyaba. Syaba ini berubah. Nah, dalam Islam kamu teh. Jadi saya itu lihat saya. Bukan lihat saya, bukan lihat supaya kena. Atau yang mana? Burung-burungnya nah kalau tak guna macam tu. Waruya an Umar radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan daripada Sayyidina Umar semoga Allah ridha terhadap beliau, annahu dakhala ala nabi. Wa Sayyidina Umar masuk kepada Nabi. Fawajadahu yabki. Maka Sayyidina Umar mendapatkan Nabi sedang menangis. Aku kalau kena Umar kagum Nabi, kamu musuh Nabi. Faqal, maka Sayyidina Umar berkata, ma ya bekika ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah? Qal, Rasul menjawab,
ja'ani Jibril alaihissalam. Barusan telah datang kepadaku Jibril alaihissalam. Wakal dan beliau Jibril berkata, Wallah innallaha yastahi ayyu'adziba ahadan qad syaba fil Islam. Sesungguhnya sungguh Allah merasa malu untuk mengadab seseorang yang telah beruban di dalam Islam. Fakaifa la yastahi man syaba fil Islam ayyasi Allah. Maka bagaimana tidak merasa malu orang yang beruban dalam Islam untuk terus melakukan maksiat kepada Allah? Artinya apa? Allah merasa malu untuk mengadab kita orang yang tua-tua yang sudah berubah. Kita pun harus malu kepada Allah untuk melakukan maksiat. Nah, malunya Allah harus dibalas dengan malunya kita. Artinya yang tidak akan diadab oleh Allah, orang yang Allah malu adalah orang yang malu kepada Allah. Munyo yang lagero pegang no hana malek Allah yang anak lagero, Allah pun hana yang malero namanya. Jadi munyo gedanya maler ke Allah, Allah maler ke gedanya ini benar banyak balarnya. Ya, munyo gedanya maler ke Allah, artinya hande dak dosa. Sebab maler Allah kat Tuhan pun mendam dosa sampai ku ikut tua-tua geladi makin tua makin menjadi gengat. Nah, tibanya makin Tuhan makin god. Artinya maler Allah. Tekane ku dosa tangi ngadu dan umur ke apa lo ke putih dan jejoli ro. Nyo beragam pukul 2 malam ndang warung kopi nonton bola, nyo tadi nonton bola tiga mereka jalu bro. Oh ma, jago kabude, kabude hang kumade kudu berjawa nyong muda yang muda. Wah gede waktu mayang dah gitu. Nyan tu maler ga Allah behana maler tanya. Oh kabude inang mandum kabude ko duk saja muda yang malam di mau kumen ni tanya mu enci. Nyam nyolekannya berarti hana maler ga Allah pun han maler tu ngadu katanya. Jadi malu kita kepada Allah juga malu Allah kepada kita. Nyan yang han ngadu dia. Mungkin pengajian katanya kita akan rujuk insya untuk kita baca Al-Qur'an majelis. Subhanallah wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.